Siswanya ada berapa banyak? Kalau di grup ini ada 24 orang ya? Halo? Iya Pak, ada 24 orang. Itu semester 4 semua ya? Atau ada sama? Kakak senior yang program Kak. Oh, ya. Oke, baik. Jadi, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu. Kalian sekarang analisa struktur 2, berarti statika analisa struktur 1 itu sudah lulus ya? Iya, Pak. Iya Pak. Oke. Analisa statika itu yang didapat apa-apa saja ya? Di semester 1 kan statika. Mungkin salah satu bisa Maria ya. Coba Maria bisa hidupkan mic-nya. Maria Septiani. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Statika di semester 1 itu dapat apa saja ya? Atau ada teman-teman lain yang bisa jawab? Ini balok sederhana portal dengan rangka kuda-kuda, Pak. Oke, itu untuk hitung gaya-gaya dalam ya, momen, gaya lintang, gaya normal. Oke, lalu analisa struktur 1 di semester 2 itu dapat apa? Sama Pak, tapi pakai SAP. Menghitung gaya-gaya dalam juga? Iya Pak. Oke. Terus semester 3 dapat apa? Mekanika bahan atau? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Mekanika bahan dapat apa ya? Sama, Pak. Portal. Terus lingkaran Moore. Habis itu Itu hitung tegangan dan regangan ya? iya, Pak. Iya. Oke, baik. Berarti kalian sudah bisa menyelesaikan struktur statis tertentu, lalu struktur statis tak tentu. Jadi di analisa struktur 1 itu sampai rangka batang ya? Halo? Iya Pak. Sampai rangka batang. Sampai rangka batang. Lalu portal sederhana dengan perletakan jepit ya? Iya Pak. Iya. Itu kalian menghitung manual atau menggunakan program? Itu manual yang semester 1 Pak. Hitung manual ya? Oke. Tidak, untuk yang semester 2, yang analisa struktur 1, itu kalian manual, Pak. manual juga ya? Masih manual Pak. Yang Manual. semester 3 menggunakan aplikasi SAP. Oh, semester 3 baru menggunakan aplikasi SAP. Itu untuk portal. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, baik. Oke, kalau begitu, nah untuk yang analisa struktur 2 ini, kita
akan belajar tentang struktur statis tak tentu dengan konstruksi yang lebih rumit, karena nanti kita akan menggunakan tidak saja konstruksi 2 dimensi, tetapi juga 3 dimensi. Jadi kalian sudah semester 4 dan itu akan menjadi dasar untuk kalian melanjutkan mata kuliah yang lain. Tapi kita akan menggunakan metode matriks. Jadi penyelesaian struktur, menghitung gaya-gaya dalam, itu kita akan menggunakan metode matriks. Jadi teman-teman mohon melihat kembali mata kuliah analisa struktur 1 dan statika, karena saya tidak akan lagi banyak mengulang untuk mencari reaksi dan lain-lain. Kita akan karena untuk analisa struktur 2 ini menggunakan matriks ini agak sedikit rumit. Nah, kita akan menggunakan operasi matriks. Dan juga teman-teman nanti mohon untuk mempelajari kembali tentang matriks ya. Bentuk-bentuk matriks, lalu operasi matriks, inverse, matriks inverse. Nanti kita juga akan menggunakan aplikasi. Saya mengikuti saja aplikasi apa yang teman-teman paham. Nanti saya akan menggunakan SAP, kalau bukan SAP, ETAPS. Dan juga ada aplikasi MATLAB. MATLAB itu semacam kita menuliskan rumus-rumus untuk penyelesaian matriks dan lain-lain, itu kita menggunakan MATLAB atau Octave. Ada 2. Kalau MATLAB itu berbayar, tapi kalau yang Octave itu free. Itu nanti teman-teman bisa cari di Google Octave, lalu di-download ya di laptop. Jadi semester 4 ini sudah harus punya laptop ya. Yang belum punya mohon dibeli, karena kalian sudah akan banyak berhubungan dengan software. Oke, kita akan mulai. Saya akan share screen. Oke, untuk penyeragaman, saya minta teman-teman menyesuaikan namanya ya. Nama akunnya seperti yang ada. Mohon disesuaikan dengan format NIM, strap datar, strap bawah, nama ya. Nanti di akhir kuliah saya akan screenshot untuk absen. Lalu juga tolong diisi absen yang sudah saya kirimkan di grup ya. Oke, kita akan mulai. Hari ini masih pengantar. Kita masih pengantar untuk analisa struktur 2. Saya akan mereview kembali beberapa bahan tentang analisa struktur. Jadi analisa struktur itu sendiri adalah suatu mekanisme atau suatu kegiatan ilmu yang kita lakukan untuk mempelajari reaksi dari suatu konstruksi akibat dari beban yang bekerja. Jadi akibat dari beban yang bekerja ada reaksi dari konstruksi, entah itu perpindahan ataupun lanjutan. Jadi misalnya kita punya
benda seperti konstruksi seperti ini. Ya, portal seperti ini. Lalu ada beban dari atas dan ada beban dari samping. Maka konstruksi kita akan seperti ini. Nah, di dalam batang-batang ini ada gaya-gaya dalam. Lalu di perletakannya ada timbul reaksi untuk melawan beban ini. Ya. Dan untuk supaya konstruksinya bisa stabil, maka kita harus gaya atau kita sebut aksi itu harus sama dengan reaksi. Itu yang kita sebut sebagai persamaan kesetimbangan. Ya, jadi itu iya. Itu yang kita sebut sebagai persamaan kesetimbangan. Dan ada kalau di analisa struktur 1 atau di statika, itu kalian menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Itu sigma momen sama dengan 0, sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Sedangkan untuk di analisa struktur 2, kita akan menggunakan metode matriks. Nah, sesuai dengan RPS yang diberikan, capaian dari kuliah kita ada 5. Itu yang pertama, teman-teman diharapkan ini mampu menyelesaikan perhitungan dengan menggunakan operasi matriks, lalu menjelaskan konsep analisa struktur dengan metode matriks, lalu membuat matriks untuk suatu konstruksi, lalu menyusun matriks kekakuan, dan dengan matriks kekakuan itu teman-teman akan menyelesaikannya. Jadi ada P sebagai beban, lalu ada K, dan ada U-nya. P ini beban, K ini adalah kekakuan dari konstruksi, lalu U ini adalah perpindahan. Dan dari perpindahan ini kita akan mendapatkan gaya dalamnya. Jadi kalau di statika dan analisa struktur 1 itu kalian menghitung gaya-gaya dalam menggunakan reaksi. Tetapi kalau dengan metode matriks kita akan menghitung gaya-gaya dalam berdasarkan perpindahan. Ini. Ya, itu apa yang akan kita pelajari. Nah, ini aturan dalam kuliah kita. Kalau ada yang sudah pernah kuliah dengan saya di kemarin, kayaknya tidak ada ya. Di statika sama teknik gempa. Saya selalu bilang begini, saya tidak mencari mahasiswa yang pintar. Karena pintar itu bisa didapat. Tapi saya
Itu pintar itu bisa didapat dari belajar. Dan untuk belajar, modal paling utama yaitu disiplin dan rajin. Maka karena kuliah kita ini daring, maka kita akan menggunakan Zoom dan semua informasi terkait perkuliahan itu hanya lewat grup WA. Ya. Jadi informasi tentang kuliah jadi atau tidak itu hanya lewat grup WA yang kita sudah buat. Lalu pada saat kuliah, teman-teman, pertama itu saya sarankan menggunakan laptop supaya bisa mengikuti secara baik. Dan juga kuliah kita ini direkam. Saya rekam, jadi nanti saya akan upload ke YouTube saya. Di situ juga sudah ada video tentang analisa mekanika teknik. Bukan mekanika teknik. Ya, mekanika teknik dan nanti analisa struktur 1, mekanika teknik di arsitektur dan nanti ada analisa struktur 1. Saya akan upload di situ dan kalau teman-teman ingin mempelajari kembali tentang balok sederhana dan lain-lain itu bisa dilihat di situ. Maka saya sarankan supaya teman-teman bisa mengikuti secara baik, mohon menggunakan laptop. Lalu yang kedua, wajib mengisi daftar hadir. Kalau teman-teman ada yang belum punya laptop, mungkin bisa koordinasi dengan teman yang punya, bisa sama-sama. Karena kalau menggunakan HP terlalu kecil. Ya. Mungkin kuliah kita yang berikut, kita tidak lagi menggunakan slide, tapi kita saya akan langsung menulis di layar. Lalu wajib menghidupkan kamera. Lalu mikrofon teman-teman harus dalam keadaan mute supaya tidak mengganggu, kecuali saat diberi kesempatan untuk berdiskusi atau bertanya. Lalu ya berpakaian sopan dan tidak merokok ya. Pada saat kalau mau merokok silakan, tetapi tidak di depan kamera. Ya. Nah, karena kita Zoom, saya tidak bisa memantau teman-teman satu persatu. Sekali lagi saya bilang, kuliah ini bukan untuk saya, tapi kuliah ini untuk teman-teman. Dan statika, analisa struktur itu menjadi mata kuliah dasar bagi teman-teman di teknik sipil. Ya. Lalu karena saya bilang di awal saya tidak mencari mahasiswa yang pintar, maka yang menentukan lulus atau tidak itu adalah tugas. Yang menentukan teman-teman lulus atau tidak adalah tugas. Oleh sebab itu tugas wajib dikumpulkan tepat waktu. Ya, tugas itu wajib dikumpulkan tepat waktu. Nanti setiap kali tugas saya akan kasih batasan waktunya. Konsekuensi tidak mengumpulkan tugas adalah tidak akan mendapatkan nilai. Tidak akan mendapatkan nilai dan akumulasi. Jadi nilai tugas itu akan diakumulasi dari tugas masing-masing. Tugas setiap tugas. Dan itu sekali lagi menentukan. Walaupun ujian atau MIT teman-teman dapat 100, tapi tidak kumpul tugas, maka teman-teman tidak lulus. Kalau mengumpulkan tugas, pasti lulus. Walaupun MIT dan ujian akhir itu dapat 5 atau 10 misalnya. Ya. Setiap tugas itu dikumpulkan dalam bentuk file PDF. Jadi nanti ada tugas yang teman-teman akan kerjakan menggunakan komputer, ada yang tulis tangan. Kalau yang tulis tangan itu nanti difoto, dijadikan PDF, lalu di-email. Lalu ingat, nama filenya harus seperti ini.
supaya mudah untuk saya lacak. NIM, strap data, strap bawah itu nama, lalu strap bawah tugas ke berapa. Jadi kalau tugas 1, tugas 1, tugas 2. Jadi NIM, misalnya Maria Septiani, jadi 219111025, strap bawah, nama Maria Septiani, lalu strap bawah tugas ke 1. Seperti itu. Itu nama filenya. Lalu nanti dikirim ke email. Nah, karena kalian akan kirim ke email, maka akan tercatat di situ. Baik jam dan tanggalnya. Jadi kalau ada yang mengirim terlambat, minta maaf, walaupun terkirim, saya tidak akan memberikan nilai untuk tugasnya. Ya, oke, itu aturan di dalam perkuliahan. Sekali lagi, saya tekankan, saya tidak mencari mahasiswa yang pintar, karena pintar itu bisa didapat dari belajar. Apalagi zaman kalian sekarang, begitu banyak materi yang bisa kalian akses di Google. Tetapi kalau kalian tidak rajin, tidak disiplin, maka percayalah, pintaran kalian tidak akan ada gunanya. Ya. Nah, ini buku referensi kita. Ada 4. Yang pertama itu structural analysis, itu dari Heibler. Bukunya yang ini. Bentar. Oh ya, bukunya yang ini. Lalu yang kedua buku ajar analisa struktur 2, yang ini. Lalu ada matrix analysis of structure, ini. Lalu fundamental struktur analisis. Jadi kita punya 4 referensi, yang 3 itu wajib kalian punya. Ya. Yang 1 dan 3 itu bisa kalian cari di Google. Ada. Yang 1 dan 3 itu kalian bisa cari di Google, itu ada. Oke. Lalu yang nomor 2 itu kalian bisa beli di Tokopedia. Sekitar 100-an. 100.000. Gitu. Itu kalian bisa beli di Tokopedia. Kenapa saya wajibkan? Karena ini bukan hanya untuk mata kuliah ini saja. Dia akan berguna terus. Misalnya suatu saat teman-teman akan mengambil skripsi tentang struktur, teman-teman akan mengambil atau akan jadi dosen, atau akan melanjutkan kuliah S2. Ini dia akan, ini sangat bagus. Nah, saya mau sampaikan begini. Analisa matriks untuk struktur yang kita pelajari saat ini yang dijadikan dasar atau metode yang digunakan para pembuat software. Jadi SAP, ETABS, itu dasarnya adalah ini. Analisa matriks. Tapi kita akan mempelajari dasar-dasarnya saja. Ya, jadi ini 4 referensi yang teman-teman harus punya. Dan nomor 1 dan nomor 3 itu silakan teman-teman cari di Google ya. Cobakan teman-teman cari di Google, karena nanti kita akan banyak melatih, kita akan banyak latihan soal. Jadi mata kuliah analisa struktur dan statika itu lebih banyak latihan soal. Teorinya tidak terlalu banyak. Dan soal-soal akan saya ambil dari 2 buku ini, 3 buku ini. Oke ya. Oke. Nah, saya mau sampaikan keterkaitan antara mata kuliah. Supaya teman-teman bisa tahu kenapa analisa struktur ini sampai, saya tidak tahu ya, ada statika, mekanika bahan, analisa struktur 1, analisa struktur 2,
Lalu nanti di semester 5, 6, 7 saya tidak tahu lagi. Apakah masih ada analisa struktur yang berikut atau apa, saya belum terlalu tahu. Tetapi seperti ini. Nah, ada ilmu dasar sains itu ada fisika, karena kita akan berhubungan dengan hukum Hooke, tegangan dan regangan. Lalu ada statika dan mekanika bahan. Ini kalian sudah dapat. Itu ada kalkulus sebagai dasarnya. Yaitu akan ada integral, ada turunan, dan lain-lain. Lalu dari situ lanjut kepada analisa struktur. Nah, sekarang teman-teman ada di sini. Dan sudah analisa struktur 2. Itu artinya mencari reaksi perletakan, menghitung gaya-gaya dalam, momen, gaya lintang, gaya normal, harusnya teman-teman sudah lewat. Ya. Harusnya teman-teman sudah lewat. Nanti saya akan uji ya, teman-teman. Lalu dari situ kita akan masuk pada mata kuliah perencanaan untuk baja dan beton. Jadi analisa struktur ini kita akan mendapatkan momen, gaya lintang, dan gaya normal. Ya kan? Dari momen, gaya lintang, gaya normal itu kita masuk ke perencanaan untuk mendapatkan berapa tulangannya, berapa sengkangnya. Saya berharap teman-teman sudah terbiasa dengan istilah-istilah itu ya. Tulangan longitudinal, sengkang, balok, kolom, momen nominal, dan lain-lain. Lalu setelah perancangan, nanti di semester 5, teman-teman akan dapat dinamika struktur dan teknik gempa. Bagaimana gempa berpengaruh terhadap suatu struktur. Dan itu maka ilmu teman-teman menjadi lengkap. Ujungnya adalah teman-teman akan bisa mendesain struktur bangunan sipil secara utuh. Jadi ini tahapan yang akan teman-teman lewati selama kuliah di teknik sipil. Seperti itu. Jadi nanti di sini ada tambahan mata kuliah lain seperti rekayasa jalan raya, transportasi, semua. Tetapi dasarnya adalah ini. Mekanika tanah. Itu dasarnya semua adalah analisa struktur. Misalnya, di analisa struktur itu teman-teman akan mendapatkan momen. Momen itu bukan saja digunakan untuk mendesain kolom atau balok pada bangunan, tapi momen itu juga digunakan untuk mendesain tembok penahan. Misalnya kalian punya tembok penahan seperti ini. Nah, lalu ada tekanan tanah dari sini. Akan mengakibatkan momen guling ke sini. Nah, ini harus dilawan oleh momen tahanan ke sini. Dasarnya adalah mekanika. Lalu berapa lebar ini? Dasar ini. Ini dasarnya adalah reaksi perletakan. Ya, jadi semua bangunan sipil, jadi kalau kita bicara bangunan sipil itu bukan cuma gedung ya. Ada bendungan, ada dermaga, ada jembatan. Semua dasarnya adalah ini. Nah, nanti kita akan masuk, ada banyak software yang bisa digunakan. Tetapi teman-teman harus tahu dasarnya. Karena teman-teman adalah engineer, bukan
operator komputer. Kenapa? Itu nanti saya akan sampaikan. Oke ya. Nah, ini analisa struktur. Analisa struktur 1 ini yang merupakan lanjutan dari statika dan mekanika bahan. Itu teman-teman saya tidak tahu apakah seperti ini, tetapi yang saya tahu teman-teman harusnya untuk struktur statis tertentu itu teman-teman tidak lagi menghitung gaya-gaya dalam, tapi teman-teman sudah menghitung lendutan dan perpindahan dengan 3 metode ini. Lalu untuk struktur statis tertentu, teman-teman menghitung gaya-gaya dalam dengan menggunakan metode distribusi momen, Clapeyron, dan Cross. Itu di analisa struktur 1. Lalu untuk analisa struktur 2, kita akan menghitung lanjutan dari struktur statis tertentu, tapi kita akan menggunakan ini, metode matriks untuk rangka batang, ini 2 dimensi, portal 2 dimensi, dan balok 2 dimensi, dan yang terakhir struktur 3 dimensi. Kita akan mungkin menggunakan etaps atau SAP atau SANS itu ada. Lalu kita juga menggunakan Octave atau MATLAB. Jadi nanti pada saat mata kuliah materi-materi awal tentang matriks, kita akan gunakan ini, Octave atau MATLAB untuk menyelesaikan matriks. Ya, itu yang akan kita pelajari. Jadi teman-teman ada di sini sekarang. Itu artinya teman-teman sudah harus melewati ini. Oke. Nanti saya akan kasihkan teman-teman semacam pretest minggu depan. Untuk saya tahu sampai di mana pemahaman teman-teman tentang statika. Bagaimana, apakah teman-teman memang sudah bisa atau belum? Kalau memang belum, maka mau tidak mau kita akan mundur sedikit. Saya akan mereview sedikit. Oke, kita lanjut dengan struktur. Kalau tadi itu analisa ya. Kalau yang ini analisa strukturnya. Teman-teman sudah tahu, maka sekarang kita melihat apa itu struktur. Struktur itu terdiri dari beberapa elemen. Jadi kalau ada yang kalian mendengar balok atau kolom atau plat, itu bukan struktur, tetapi itu elemen struktur. Ya. Jadi balok, kolom, plat, pondasi itu adalah elemen struktur. Sedangkan struktur itu adalah rangkaian dari elemen-elemennya. Nah, ada yang pertama itu kita sebut tie rod. Ini biasanya ada pada konstruksi rangka batang. Seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Nanti ada semacam sambungan-sambungan di sini. Lalu batang ini kita sebut tie. Lalu yang ini yang rods-nya. Kalau kalian mau lihat itu, kalian bisa lihat di GOR. Ya. Konstruksi yang realnya itu ada di GOR Logomora. Itu kalian bisa lihat. Itu ada bulatan-bulatan di
sambungannya itu, di joinnya itu. Lalu elemen yang berikut beams atau balok. Nah, untuk yang batang ini atau ties ini, itu dia hanya mampu menahan gaya aksial, yaitu tarik dan tekan. Teman-teman kalau masih ingat, kalau untuk struktur rangka batang, yang atap itu kan hanya ada dua ya, batang tarik dan batang tekan. Ya, dia tidak bisa menahan momen dan gaya lintang, gaya geser. Sedangkan untuk balok itu dia mampu menahan momen dan gaya lintang. Contohnya pada jembatan, pada gedung dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu kolom. Itu mampu menahan gaya aksial dan momen torsi. Di kolom itu kan dia sini. Dia akan dominan gaya aksial seperti ini dan torsi seperti ini. Karena kan bangunan kita, misalnya ini tampak atas bangunan kita, gempa akan bekerja dari sini pada pusat massa, maka dia akan cenderung bergerak begini bangunan kita kalau dari atasnya. Maka kolom ini akan terpuntil. Nah, itu tentang elemen struktur. Yang berikut, tipe struktur. Tipe struktur yang pertama itu truss. Seperti ini, itu ada plain truss, atau kita biasa truss itu, truss antara truss dan frame itu beda-beda tipisnya. Truss itu hampir sama dengan frame, tetapi dia selalu berbentuk segitiga. Jadi truss itu selalu ini, segitiga. Ya. Dia selalu membentuk segitiga. Jadi batang-batangnya itu, rangka-rangkanya itu selalu segitiga, dan kalau satu misalnya batang ini gagal, maka seluruh struktur ini gagal. Nah, ada rangka batang. Rangka batang itu biasanya dalam bentuk 2 dimensi, dan ada rangka ruang. Ini kalau dalam bentuk rangka batang ini 2 dimensi. Jadi walaupun ada sebelahnya, tetapi kekuatan seluruhnya dipikul oleh ini. Lalu yang ini yang kita sebut sebagai rangka ruang. Jadi dia saling ada batang yang ke sini, lalu ada ke sana, sini, ke sini. Ini yang kita sebut sebagai rangka ruang. Tetapi dia selalu membentuk segitiga. Dan hanya mampu memikul gaya aksial, yaitu tarik dan tekan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebut ada struktur kabel dan pelengkung. Ini biasanya banyak di jembatan-jembatan dengan bentangan. Jadi ada pilonnya, ada tiangnya, lalu ini gelagar jembatan ini ditarik oleh kabel-kabel ini. Ini kabel. Lalu ada pelengkung. Nah, seperti ini ada peletakannya di sini. Lalu ini gelagar ini ditahan oleh pelengkung ini. Ini ada kabel-kabelnya. Jadi yang menahan semua beban adalah ini.
Ini mungkin apa ya, jembatan Suramadu, lalu di Batam itu ya, Batam. Kalau ini kalian bisa lihat ada di Papua kalau tidak salah, yang baru dibangun yang warna merah itu. Itu untuk kabel dan pelengkung. Yang ketiga, frame. Jadi yang tadi saya bilang, truss dan frame itu berbedanya di sini. Frame itu tidak harus segitiga. Dan dia rigid. Sambungannya rigid dan sendi. Dan dia mampu menahan aksial, gaya lintang, dan momen. Seperti ini. Jadi yang paling mudah kalian lihat adalah rangka portal ya. Ini kalau ada 3 dimensi apa? Kalau 3 dimensinya seperti ini. Nah, yang rangka permikul momen, atau kalau istilah orang awam rangka ruang terbuka, open frame. Oke, seperti itu. Itu yang terakhir, ini surface structure. Ini kalau kalian lihat, ini Dome Georgia di Atlanta, lalu ada struktur-struktur. Ini biasanya menggunakan membran. Ini rangka apa ya, struktur kalau bahasa ininya surface, permukaan. Nah, saya belum ketemu ini di Kupang, di NTT belum ada ya. Belum. Mungkin hanya di kanopi kecil ada menggunakan struktur ini. Oke, itu struktur. Jadi kalian sudah tahu yang disebut analisa struktur, elemen struktur, dan tipe struktur. Lalu yang berikut yang juga harus kalian tahu adalah beban. Beban itu ada banyak, tetapi yang umum digunakan ada beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin. Jadi kalau kalian baca di beberapa referensi nanti ada dead load, itu ada biasanya mereka menyebut D saja atau DL, lalu ada live load, LL, ada earthquake load, ada EKI, itu simbol-simbol itu. Lalu ada wind load, biasanya W saja atau WL. Nanti teman-teman bisa tahu. Jadi kalau ada simbol-simbol seperti ini, oh ini dead load atau beban mati. Beban mati itu adalah beban yang diakibatkan oleh berat struktur secara berat sendiri. Jadi berat dari balok, berat dari kolom, berat dari plat, dan bahan-bahan yang menempel secara permanen. Misalnya tembok, plafon, mesin-mesin, dan lain-lain. Itu beban mati. Ya, jadi lalu beban hidup itu beban yang terjadi akibat aktivitas. Jadi ada beban manusia, ada perabotnya. Itu beban yang terjadi akibat dari aktivitas. Nah, ini ada nilai-nilainya. Nilai-nilai besarannya ada. Kalian bisa lihat di SNI. Saya lupa. Nanti sebentar saya lihat, saya sampaikan. SNI berapa ya? Sebentar. Teman-teman nanti cari SNI. Oke.
SNI 17/27/2020. Ya, teman-teman cari itu. Nanti di situ ada besaran masing-masing beban. Berat dari beton itu berapa, berat dari baja itu berapa, berat dari tembok itu berapa, lalu beban hidup, kalau sekolah itu berapa, rumah sakit itu berapa, ini akan menjadi dasar. Jadi teman-teman harus tahu ini. Ya, teman-teman harus tahu karena ini buku pegangan seorang teknik sipil. Lalu yang kedua beban gempa. Beban gempa ini ada di SNI. Bentar. Ya, izin sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, beban gempa ini ada di SNI 17, SNI 17, bentar. SNI 17/26/2019. Ini juga teman-teman harus punya. Ya. Ini semua bisa di-download di Google ya. Dan beban angin, ini juga sama, ada di sini. Jadi dua tambahan ya, dua aturan ini juga teman-teman harus pegang. Oke. Lalu ada beban gempa. Beban gempa itu terjadi di sini. Jadi ada gempa di tanah, di permukaan. Lalu akibat gempa ini terjadi gaya di sini. Jadi kalau beban mati dan beban hidup itu arahnya ke bawah, mengikuti gravitasi, maka beban gempa itu arahnya horizontal. Makanya disebut beban lateral. Lalu ada beban angin. Dari sini, ini kita sebut beban angin tekan. Lalu di sini beban angin hisap. Jadi pada saat angin bekerja, dia akan naik ke sini dan dia sini dia. Seperti itu. 4 beban ini akan menjadi beban yang dikerjakan pada suatu konstruksi. Oke. Lalu kita lanjut dengan perletakan. Semua struktur selalu ada yang namanya perletakan. Fungsi perletakan itu untuk membuat suatu struktur stabil. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman berdiri lalu apa namanya? Kalau teman-teman berdiri lalu apa? Tumpuannya tidak kuat, maka pada saat ada dorongan, ada teman-teman yang mendorong, itu teman-teman pasti jatuh. Jadi misalnya seperti ini, kalian berdiri, ya, lalu tiba-tiba ada yang mendorong dari sini. Kalau kuda-kuda kalian tidak kuat, maka pasti jatuh. Sama juga dengan struktur.
Ya. Misalnya portal ini ada peletakannya di sini. Lalu ada beban dari sini. Kalau ininya tidak kuat, maka struktur akan jatuh. Oleh sebab itu, selalu ada yang namanya reaksi di sini untuk melawan. Kalau bebannya dari atas, maka reaksinya akan ke atas. Kalau bebannya dari samping, maka reaksinya dari sini. Besaran dari reaksi ini harus sama dengan ini. Ini harus sama dengan ini. Nah, nilai-nilai reaksi inilah yang akan digunakan kalian untuk mendesain pondasi. Misalnya pondasinya adalah pondasi foot plat, berapa panjang kali lebarnya, berapa tebalnya. Kalau pondasinya adalah pondasi sumuran, berapa berapa dalamnya, seperti itu. Nah, secara umum peletakan itu ada 3. Yang pertama roll. Nah, roll itu simbolnya biasa seperti ini. Ada rodanya. Karena dia ada roda, maka dia hanya mampu menahan gaya vertikal. Sedangkan kalau dikasih gaya horizontal, dia akan bergerak. Ya. Oleh sebab itu, untuk peletakan roll, reaksi yang timbul hanya satu, yaitu reaksi vertikal. Ya. Oke. Pemahaman ini penting supaya waktu teman-teman menyelesaikan suatu konstruksi, teman-teman tahu, di situ reaksi yang timbul hanya reaksi vertikal karena peletakannya roll. Ya. Saya ini pengalaman waktu kuliah statika, dan ini saya kasih konstruksi seperti ini. Lalu di sini ada peletakan sendi, di sini ada peletakan roll. Ini contohnya, waktu contoh soalnya di sini ada RAV, di sini ada RBV, RAH, dan ini ada RBV. Waktu ujian, konstruksinya saya balik. Di sini roll, di sini sendi. Ada yang mengerjakan di sini ada RAV dan RAH. Lalu di sini hanya RBV saja. Saya mau sampaikan lagi, teman-teman. Orang teknik itu, apalagi teknik sipil itu, dia tidak belajar menghafal. Ya. Karena ilmu sipil itu ilmu rekayasa. Kalian akan menemukan konstruksi yang berbeda dengan yang kalian dapat di waktu kuliah. Kalau saya melihat ini, artinya yang mengerjakan ini tidak paham tentang konsep ini. Ya. Kalau reaksinya adalah peletakannya roll, maka yang ada hanya reaksi vertikal. Mau posisinya dimanapun, dia tetap hanya punya reaksi vertikal. Oke ya. Jadi pemahaman ini penting. Kenapa saya ulang lagi?
sebenarnya saya tidak perlu ulang lagi karena teman-teman harusnya sudah tahu. Tapi saya perlu ulang karena saya ingin teman-teman merefresh pengetahuan teman-teman. Sehingga waktu kita kuliah lanjut di bahan-bahan berikutnya, Resmi. baik, minta maaf ya, ada gangguan sinyal tadi, sehingga mohon yang bernama Ama S. Baki Boni, siapa ya? Adik Pak. Itu mohon di klik. Teman pakai apa? Laptop atau pakai HP? Pakai handphone Pak. Nah, coba diklik di nama saya. Lalu jadikan saya host. Sudah Pak. Oke. Baik, saya Oke, kita tadi sampai di sini ya. Nah, tadi itu perletakan role. Ya, kita lanjutkan perletakan. Jadi perletakan role itu saya ulang, dia hanya mampu menahan beban gaya vertikal dari atas, sehingga reaksi yang ada hanya reaksi vertikal. Oke. Lalu yang kedua adalah perletakan sendi.
Peletakan sendi itu biasanya digambarkan seperti ini. Ya. Hampir sama dengan roll tadi, tetapi kalau roll ada rodanya. Nah, kalau peletakan sendi ini dia mampu menahan gaya vertikal dan gaya horizontal, sehingga reaksi yang muncul pun ada vertikal dan horizontal. Oke. Lalu penggunaannya untuk dua peletakan tadi biasanya paling umum itu ada di jembatan. Jadi kalau jembatan itu ini ada abutmennya di sini. Maka salah satu, kalau ini gelagarnya, maka yang satu ini akan diangkul dan yang satu ini akan ditaruh semacam roda. Itu tujuannya pada saat ada kendaraan bergerak dari sini, kan jembatan itu dilewati oleh mobil, dia bergerak, gelagar ini juga ikut bergerak. Ya. Sehingga tidak mengganggu gelagarnya. Makanya untuk jembatan itu sebenarnya harus dihindari kemacetan yang berlama-lama di atasnya. Karena itu sangat berpengaruh terhadap umur dari konstruksi jembatan. Oke. Peletakan yang berikut adalah peletakan jepit. Jadi biasanya digambarkan seperti ini. Nah, untuk jepit ini dia mampu menahan gaya vertikal, gaya horizontal, maupun momen. Ya, sehingga di sini ada reaksi, selalu muncul reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan momennya. Hanya kalau kalian masih ingat mata kuliah statika untuk balok cantilever seperti ini, diagram momennya pasti seperti ini. Diagram momennya seperti ini. Ini minus. Momen terjadi di sini, di ujung yang ini malah 0. Berbeda kalau balok dengan sendi dan roll. Itu momennya pasti akan gini. Di titik-titik ini momennya sama dengan 0. Ya. Oke ya. Jadi kalian sudah dapatkan peletakan sendi, roll, dan peletakan jepit. Oke, sudah lengkap. Saya kira itu sudah lengkap pemahaman awal kalian tentang analisa struktur. Kita akan masuk kepada idealisasi. Jadi analisa struktur itu dilakukan dengan kita membuat idealisasinya. Jadi misalnya kita punya konstruksi real seperti ini. Jadi idealisasi struktur itu kita memodelkan struktur real menjadi suatu model matematika sehingga bisa diselesaikan. Misalnya kita punya konstruksi seperti ini. Ini ada kolom WF dan ada balok WF, lalu ini ada kaitnya. Ini biasanya
konstruksi kren, lift itu, atau yang ada di pabrik-pabrik. Nah, ini model realnya, idealisasinya seperti ini. Hanya akan ada satu batang dengan perletakan di sini. Jadi ini kolom, ini balok, lalu ini ada bekerja beban sebesar F. Nah, model idealisasi ini yang akan kita masukkan ke software atau akan kita hitung nanti. Oke. Lalu misalnya model ini. Model frame 3 dimensi. Nah, kita bisa modelkan dia seperti ini. Ini ada kolomnya. Ini ada balok-balok tepi. Dan ini balok pembaginya. Ya. Lalu model ini misalnya. Pada saat kita akan menghitung ini, kita akan menghitung frame ini, maka kita bisa modelkan dia seperti ini. Ada balok di atas 2 perletakan dengan beban merata. Seperti itu juga yang ini. Jadi kalau ini kita akan menghitung yang ini. Balok yang ini. Kita menghitung balok ini. Balok ini dan balok ini itu kita jadikan sebagai beban terpusat. Jadi ini model idealisasi. Jadi teman-teman nanti pada saat teman-teman bekerja, ya pada saat teman-teman bekerja, atau teman-teman mungkin mau menyelesaikan tugas akhir, atau mungkin nanti di mata kuliah perancangan, teman-teman akan mendapatkan model-model real ini. Model-model real, gambar-gambar real dari suatu bangunan, atau teman-teman akan dapatkan dari arsitek. Nah, teman-teman harus mampu memodelkan gambar arsitektur itu menjadi model matematis. Termasuk di mana posisi bebannya, berapa besar bebannya, itu harus bisa dilakukan oleh teman-teman. Karena begitu salah, kalau teman-teman salah membuat model ini, maka desain teman-teman pasti salah. Itu yang membedakan antara seorang engineer dan seorang operator. Kalau operator itu dia hanya tahu memasukkan saja ke SAP. Tapi dia tidak paham berapa. Misalnya ini, 50 pound per feet. Ini dapatnya dari mana? Lalu ini, 1250 pound. Ini dapatnya dari mana? Itu harus teman-teman hitung. Ya, mudah-mudahan kita punya waktu ya. Nanti saya akan merancangkan satu tugas besar. Saya akan kasihkan teman-teman bangunan real. Kita akan mulai dengan menghitung beban. Hanya saya minta teman-teman ini cari SNI yang tadi. Itu akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas besar. Saya akan mencoba merancang tugas besar kalian. Jadi kita akan mendesain, menghitung suatu konstruksi, mungkin portal sederhana, tapi mulai dari awal, dari menentukan berapa beban yang dipikul. Ya. Jadi ini yang menjadi kunci
Ini yang menjadi kunci benar atau tidaknya suatu desain. Dan ini teman-teman harus tahu. Bagaimana menghitung beban ini. Bagaimana menghitung beban ini. Berapa besar beban yang didistribusikan ke gelagar-gelagar ini. Itu teman-teman harus tahu. Dan tidak bisa hanya berharap di kuliah saja. Ada banyak sekali YouTube, ya. Ada banyak sekali YouTube yang bisa teman-teman lihat. Nanti saya berikan linknya. Ada salah satu kampus Universitas Bandar Lampung itu dosennya membuat video pembelajaran lengkap di situ. Ya. Nah, lalu kita masuk ke yang bagian berikut, persamaan kesetimbangan. Ini saya kira teman-teman sudah tahu lah. Di dalam suatu konstruksi berlaku persamaan kesetimbangan, yaitu aksi harus sama dengan reaksi. Beban atau gaya yang bekerja pada suatu konstruksi harus dilawan oleh reaksi yang sama. Sehingga konstruksi itu seimbang. Nah, ini 3 itu. Sigma momen sama dengan 0. Sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Di beberapa referensi mereka menggunakan ini. Sigma Fx sama dengan 0. F itu menunjukkan gaya. X itu adalah sumbu X. Ya. Berarti ini bukan vertikal ya, ini harusnya horizontal. Jadi saya perbaiki. Ini harusnya horizontal dan ini vertikal. Oke. Oke. Lalu jadi teman-teman harus juga bisa membedakan. Kalau di Indonesia mungkin atau di kuliah-kuliah kita menggunakan sigma V, sigma H, sigma M. Tapi kalau ada beberapa referensi, itu mereka menulis seperti ini. Y ini untuk sumbu Y, yaitu vertikal. Ya. Lalu ada yang berikut gaya-gaya dalam. Nah, pada saat misalnya kita punya balok seperti ini. Lalu ada beban dari atas sebesar P. Ini jaraknya sama. P ini bekerja pada 1/2L. Maka reaksi yang timbul di sini itu sama dengan 1/2P. Ya, ini hanya khusus, kondisi ini khusus kalau beban P ini bekerja di tengah bentangannya. Nah, pada saat beban P ini bekerja, ada reaksi di dalam batang ini. Jadi beban P ini akan dialirkan ke tumpuannya oleh batang. Nah, reaksi di dalam inilah yang kita sebut dengan gaya-gaya dalam. Jadi kalau kita potong seperti sini, kita potong di sini, penampangnya seperti ini,
Maka di dalam sini ada yang namanya reaksi vertikal, gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen pada penampang. Itu yang kita sebut sebagai gaya-gaya. Jadi gaya-gaya dalam itu adalah reaksi yang terjadi pada elemen struktur pada saat gaya bekerja. Dan tugasnya adalah menyalurkan beban ke tumpuan supaya seimbang. Gitu. Ya, itu gaya-gaya dalam. Pengertian dari gaya-gaya dalam. Nah, gaya-gaya dalam itu ada seperti ini. Ada momen, ada gaya lintang, dan ada gaya normal. Ini kalau konstruksinya seperti ini, maka pasti gambarnya seperti ini. Dan kita biasa di statika atau di mekanika teknik atau di analisa satu, kira teman-teman sudah familiar dengan ini. Ya. Oke. Lalu kita masuk kepada paling ujung disebut dengan struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Statis tertentu dan statis tak tentu. Apa yang membedakan? Nah, dalam satu struktur itu, dalam satu konstruksi, ada aksi, ada reaksi, dan ada elemen. Ya, ada elemen. Nah, sebuah struktur dikatakan statis tertentu kalau reaksinya, jumlah reaksi, itu sama dengan jumlah elemen struktur. Kalian sudah ingat ya tadi, elemen itu adalah kolom balok. Ya, elemen. Jadi struktur itu adalah kumpulan dari elemen. Suatu struktur statis tertentu dikatakan statis tertentu kalau jumlah reaksi itu sama dengan jumlah 3 kali jumlah elemennya. Jadi R itu adalah reaksi, N ini adalah jumlah elemen struktur. Contohnya ini. Kita punya di sini ada perletakan sendi. Berarti ada reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Lalu di sini roll, maka hanya ada reaksi vertikal. Oke. Lalu jumlah reaksi kita ada 3. Jumlah batang kita 1. Karena tidak diputus di sini. Maka jumlah batang kita ini satu kesatuan. Ya. Maka jumlah batang kita 1. Maka 3 sama dengan 3 kali 1. Sama dengan kita dapat 3 sama dengan 3. Sehingga struktur kita katakan, konstruktur ini kita katakan struktur statis tertentu. Saya di sini. Jadi untuk menentukan struktur statis tertentu atau struktur statis tak tentu itu dari situ. Oke. Lalu kita lihat struktur yang kedua. Yang ini. Di sini ada perletakan jepit, maka ada reaksi vertikal, horizontal, dan momen. Oke. Di sini ada perletakan roll, maka ada reaksi vertikal. Di sini ada juga ini vertikal. Jadi jumlah reaksi kita ada 5. 5 sama dengan jumlah batang kita, karena ini satu kesatuan, jumlah batang atau elemen kita hanya 1, maka 5 sama dengan 3 kali 1. 5 ini lebih besar dari 3. Maka struktur ini kita sebut sebagai
statis tak tentu. Bisa ya, sampai sini teman-teman bisa paham. Jadi yang menentukan adalah persamaan ini. Kalau jumlah reaksi sama dengan 3 kali jumlah batang atau elemen, itu disebut statis tertentu. Kalau jumlah reaksi lebih besar dari 3 kali jumlah batang, itu kita sebut sebagai statis tak tentu. Nah, statis tertentu ini bisa diselesaikan dengan persamaan ini. Sedangkan statis tak tentu tidak bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan tadi. Hanya ini harus diselesaikan dengan metode-metode yang lain. Salah satunya yang kita pelajari sekarang adalah metode matriks. Ya. Nah, kita lihat lagi yang ini. Ini kita sebut sebagai struktur atau konstruksi statis tidak tertentu. Kenapa? Ini perletakan jepit berarti ada 3 reaksi. 1, 2, 3. Ini sendi berarti ada 1, 2. Lalu di sini batang ini tidak satu kesatuan, tapi ada 2 batang, yang ini dan ini, dihubungkan dengan pin atau sendi. Sini. Maka di sini ada juga reaksi vertikal dan horizontal. Sehingga reaksi kita ada 7. Jumlah reaksi kita ada 7. Lalu jumlah batang kita ada 2. 3 kali 2. Maka 7 lebih besar dari 6. Sehingga dia memenuhi persamaan ini. Kita sebut dia sebagai struktur statis tertentu 1 derajat. Karena selisih antara ini sama dengan 1. Ya. Nah, lalu ini modelnya, bentuknya ini kelihatan lebih rumit, tetapi dia masuk ke dalam struktur statis tertentu. Mengapa? Karena di sini ada sendi, ada vertikal, horizontal. Di sini ada jepit, ada vertikal, horizontal, dan momen. Di sini ada sendi, ada vertikal, horizontal. Ini juga sama, vertikal, horizontal. Jumlah reaksi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah batang kita ada 1, 2, 3. 3 kali 3. Ini 9 sama dengan 9. Maka dia masuk statis tertentu. Nah, menyelesaikannya ini, kalau teman-teman masih ingat di mata kuliah mekanika TK statika itu ada balok di atas 2 perletakan dengan sendi. Jadi ada, kalau teman-teman masih ingat, ada, saya tidak tahu apakah teman-teman dapat atau tidak, tetapi kalau di mata kuliah statika yang kemarin saya bawa untuk semester 1 tuh, saya kasihkan mereka ini. Jadi ada balok seperti ini. Lalu ada perletakan di sini. Lalu ada lagi 1 perletakan di sini.
di sini ada sendinya. Seperti itu. Nah, ini bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan tadi. Dengan cara kita membuat ini menjadi dua konstruksi yang berbeda. Konstruksi yang pertama seperti ini. Ada sendinya. Lalu konstruksi yang kedua seperti ini. Dihitung lalu disuperposisikan. Seperti itu. Nah, ini saya tidak tahu teman-teman kemarin waktu statika dapat atau tidak, tapi waktu saya mengajar semester lalu di semester untuk anak-anak yang semester 1, saya kasihkan mereka ini. Oke ya, jadi teman-teman sudah paham ya untuk membedakan mana struktur statis tertentu dan struktur statis tertentu. Oke. Nah, kita masuk sedikit lagi ya kepada fungsi software. Nah, kalau untuk konstruksi ini kita bisa selesaikan dengan ini. Tapi bagaimana kalau ini? Di setiap titik ini selalu menghasilkan 3 perpindahan. Dan kalau metode matriks digunakan, ini kan tidak bisa diselesaikan dengan persamaan ini. Maka kita menggunakan metode matriks. Untuk satu batang ini akan membentuk matriks ordo 3x3. 6x6. Nah, kita akan menyelesaikan dengan matriks 6x6. Ini baru satu batang. Nah, bagaimana dengan konstruksi ini? Berapa besaran matriks yang dihasilkan? Ini kalau menghitung manual, rumit. Makanya zaman dulu kita hanya selalu menggunakan 2 dimensi. Jadi hanya portal 2 dimensi. Tapi sekarang dengan bantuan komputer, kita sudah bisa mendesain untuk portal 3 dimensi. Maka itulah fungsinya software. Software itu ada beberapa. Ini civil 3D, ini untuk jalan. Teman-teman harus bisa punya minimal tahu. Lalu ini ada infraworld, itu juga untuk jalan. Kelebihannya dia bisa membuat tampilan 3 dimensi dan bisa ada animasinya. 2 software ini bisa menghitung langsung volumenya. Lalu untuk bangunan ada etaps, ada SAP, ya. Ada SansPro, ada Midas. Midas ini lebih familiar untuk jembatan. Lalu untuk penyelesaian matematik itu ada Octave dan ada MATLAB. 2 ini yang nanti akan kita gunakan. Bukan 2, salah satunya. Nanti mungkin kita akan gunakan ini, Octave. Karena dia free. Kalau ini harus berbayar. Jadi kita akan gunakan Octave ya. Untuk penyelesaian matriks, integral, dan lain-lain. Sedangkan untuk analisis gaya-gaya dalamnya kita akan gunakan ini. Jadi kita tetap akan manual, lalu kita akan compare, kita akan bandingkan dengan etaps. Kalau tidak etaps, maka ini SansPro. Ya. Nah itu, tapi saya mau kasih tahu, ada warning ya. Untuk software itu kita kenal dengan garbage in, garbage out.
Yang masuk sampah, maka yang keluar sampah. Makanya pemahaman teman-teman tentang ini penting. Idealisasi struktur, modeling, pembebanan itu penting. Ya. Dan kita bisa mengecek benar atau tidak itu dengan ini. Analisa struktur tadi. Apakah diagram momen, gaya lintang yang dihasilkan oleh software itu benar atau tidak? Itu sekilas tentang analisa struktur dan apa yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar 1 atau 2 pertemuan ke depan kita akan belajar tentang matriks. Kita akan belajar tentang matriks. Saya akan meminta teman-teman cari buku ini di Google. Matrix Analysis of Structure, itu yang di referensi ketiga. Lalu teman-teman akan membaca bagian 2. Bagian 2 mulai dari definisi, tipe-tipe matriks, lalu operasi matriks, dan metode eliminasi Gauss. Teman-teman akan membuat kelompok, membagi menjadi 3 kelompok, lalu diterjemahkan secara kelompok. Ya, kelompok 1 itu mendapatkan subbab 2.1 sampai dengan 2.2. Kenapa saya tidak ingin teman-teman melihat di bahasa Indonesia? Karena ke depan referensi-referensi jurnal-jurnal itu teman-teman akan membacanya dalam bahasa Inggris. Jadi sekaligus teman-teman belajar bahasa Inggris. Ya. Lalu kelompok 2 itu untuk subbab 2.3. Jadi kelompok 1 itu kalau teman-teman jumlahnya 24 orang dibagi rata, maka kelompok 1 itu mendapat subbab 21, 2.1 dan 2.2 untuk definisi matriks dan tipe matriks. Lalu kelompok 2 itu 2.3 tentang operasi matriks. Lalu kelompok 3 itu 2.4 tentang eliminasi Gauss. Jadi dikerjakan secara kelompok, lalu diterjemahkan dan ditulis tangan, dikumpulkan secara kelompok ya. Jadi saya hanya akan dapat 3 hasil terjemahan. Kelompok 1, 2, dan 3. Jangan lupa di covernya dituliskan nama-nama kelompok dan NIM-nya. Nama orang dan NIM-nya. Saya hanya akan dapat 3. Ditulis tangan. Mohon ditulis yang rapi. Lalu disiapkan materi presentasinya. Minggu depan nanti diserembuk siapa yang akan mempresentasikan. Jadi akan ada 3 kelompok yang mempresentasikan. Jadi teman-teman akan diajarkan membaca, menerjemahkan referensi bahasa Inggris, dan yang kedua berbicara. Karena seorang engineer itu harus paham atau fasih berbicara, menyampaikan apa yang menjadi konsep desainnya. Oke ya. Ini sejalan juga dengan kecakapan atau nilai-nilai yang harus didapat dari suatu mata kuliah. Kemampuan menyampaikan konsepnya. Jadi tugas teman-teman itu ini tidak dikumpulkan masing-masing ya, tetapi dikumpulkan secara kelompok. Secara kelompok. Dan dipresentasikan. Oke. Tugasnya itu dikumpulkan paling lama minggu depan. Minggu depan itu tanggal minggu depan 29 tanggal 5 April jam 9 pagi.
di-emailkan ke alamat email yang tadi. Ya. Di dalam bentuk PDF, tuliskan saja kelompok 1, lalu tugas 1. Seperti itu, dalam bentuk PDF, dan dikumpulkan paling lambat jam 9 pagi. Ingat, aturannya adalah paling lambat jam 9 pagi tanggal 5. Kalau lebih dari itu, maka tugas 1 tidak ada nilai. Oke ya. Di kelompok 1 itu dapatkan subbab 21, 22, kelompok 2 subbab 23, dan kelompok 3 subbab 24. Oke. Ini juga akan mengajar kalian bekerja dalam tim. Karena saya mau bilang, di teknik itu, di sipil itu, tidak ada keberhasilan sendiri. Kalau kalian bisa sendiri itu mustahil. Harus bekerja bersama-sama. Dan itu akan berlanjut terus pada saat kalian ada di dunia kerja. Teamwork itu sangat menentukan kesuksesan menyelesaikan suatu proyek. Teman-teman tidak akan expert di semua bidang. Misalnya, siapa di sini ya? Ari Wongobelen. Mungkin akan expert di gedung, tetapi tidak expert di jalan. Maka pada saat mendapatkan proyek jalan, Ari pasti akan mencari teman yang expert di jalan. Dan kalau hubungan itu sudah baik waktu kuliah, kita sudah tahu kemampuan masing-masing, maka kita akan mudah membentuk teamwork yang solid. Ya, jadi tugas-tugas yang saya berikan pasti akan banyak melibatkan kelompok, walaupun nanti akan ada tugas pribadi, tetapi juga akan banyak tugas kelompok. Maksudnya seperti itu. Dan pasti akan terjemahkan, menyelesaikan suatu konstruksi, lalu dipresentasikan. Itu tugas yang akan saya berikan selama kita kuliah analisa struktur 2. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. Saya beri kesempatan. Sudah mengisi daftar hadir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di sini ada yang raise hand. Fiba. Silakan, Fiba. Baik, Pak. Terima kasih. Mau bertanya soal nanti pas presentasinya itu daring atau offline? Kita tetap daring. Nanti saya akan berikan akses untuk bisa share screen ya. Jadi siapkan materinya dalam bentuk PowerPoint atau Word juga tidak, tapi saya sarankan dalam bentuk PowerPoint. Jadi yang ditampilkan itu poin-poinnya saja. Lalu nanti saya akan beri fasilitas untuk share screen. Seperti itu ya, Iba ya. Oke. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi? Oke, jadi gimana? Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi kita kuliah berikut nanti akan lebih banyak pada teori beberapa, lalu masuk ke latihan teori dan lain-lain. Jadi saya tidak memaksa ya, tapi kalau bisa maka gunakan laptop. Kalau memang belum punya, bisa berkumpul di satu tempat dengan teman yang punya laptop, ya, supaya lebih jelas seperti itu. Oke ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi kuliah kita sampai sini, sampai hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Saya minta diaktifkan kameranya untuk saya screenshot sebagai pertanggungjawaban kehadiran. Mohon diaktifkan ya
kameranya. Andreas Uli. Andreas Umbutalu. Oke, Andreas Uli ada Andreas Uli. Christine. Oke, sudah. Disenyum, dibuat wajah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, selamat siang. Kita ketemu lagi ke depan ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang host apa ya tadi? Saya, Pak. Yang host Boni ya. Mohon di end ya, di end meeting supaya kita rekam. Oke. Terima kasih, Pak.